warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tegal akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya Sadiati Siti Kasanah SPD dari SMA Negeri 1 Balapulang. Saya Ustino SPDSD dari SD Negeri Jatilepan 01 Kecamatan Margasari. Saya Fajar Bayu Pamungkas, SD dari SMA Negeri 1 Margasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Fajar kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Sehat, Bos. alhamdulillah, senang dengarnya kabar sehat. Memang sesuatu itu kalau sehat ya enak sih Enak, ya. Pak. Kita kalau lihat di rumah sakit kan luar biasa betul sehat. Bersyukur sekali Pak. Kita bersyukur sekali. Seperti itu. Iya betul sekali. Ini Pak Fajar, saya dengar Pak Fajar menghubungi saya, ada sesuatu kah dari Pak Fajar? Katanya mau ini ya, mau melaksanakan coaching ya Pak Fajar ya? Iya Pak. Kira-kira tadi udah komunikasi dengan coachingnya ya, mau dilaksanakan, sudah siap ya? Sudah. Oke. Sudah. Baik, namun sebelum pelaksanaan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya Pak ya? Oh, nggak apa-apa Pak. Ya, pelaksanaan coach Pak Fajar itu lancar itu. Amin, Iya. amin. Gini, Bapak ingin yang saya bantu itu dalam mengembangkan kompetensi yang apa itu atau yang mana itu? Kompetensi itu dari yang ketiga kompetensi itu yang belajar penuh kemudian mendengarkan aktif sama pertanyaan berbobot itu saya lebih cenderung yang ingin saya kembangkan itu di pertanyaan berbobotnya. Oh, pertanyaan berbobot. Iya. Iya. Baik, jadi Bapak ingin saya bantu di dalam kompetensi pertanyaan berbobot Iya, itu ya. iya. Baik Bapak. Terus Pak Fajar ini gini, bagaimana yang ingin nanti Pak Fajar inginkan itu untuk saya amati itu? Oh iya, kalau hal yang ingin oleh Pak Kusdino mengamati saya itu di alur tirtanya Pak. Di alur tirtanya. Karena di alur tirta itu kadang waktu awal-awal itu saya masih bingung Pak, ini pertanyaan masuk mana, di bagian mana, tujuan identifikasi atau apa rencana dan seterusnya itu masih bingung Pak. Jadi pokoknya nanti di bagian-bagian alur tirtanya itu mohon untuk untuk difokuskan terutama ya Pak, karena untuk perbaikan saya ke depannya bagus. Oke, iya baik Pak Fajar. Tapi ingin yang saya amati itu di alur tirtanya ya. Betul. Kemudian Pak Fajar, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya ini terutama di alur tirtanya gini ya Pak. Alur tirta tadi saya masih belum begitu Pak, excellent gitu. Belum begitu excellent membuat satu pertanyaan yang beruntun sesuai dengan urutannya Pak gitu. Nah kemudian yang kedua itu spontanitas membuat pertanyaan yang berbobotnya itu Pak. Kadang saya masih gitu. Udah bisa cacat gitu. Iya, semoga ke depan itu ya bisa memberikan pertanyaan berbobot yang lancar lah kita yang inginkan. Kemudian gini Bapak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya apa? Ya, kalau harapan sih saya bisa menguasai keterampilan coaching Pak. Karena nantinya akan saya gunakan juga untuk perbaikan terhadap pengembangan diri saya Pak. Iya, terutama nanti di dunia pendidikan Pak. Karena nanti kita sama-sama guru Pak. Jadi syukur-syukur saya bisa berbagi praktek baik dengan teman-teman sejawat, kemudian saya bisa juga melakukan coaching dengan siswa Pak. Bagus, iya. Oke Pak Fajar, itu tadi kita pertanyaan observasi ya. Pak. Demikian pertanyaan observasinya, silakan nanti dilaksanakan observasinya atau coachingnya.
dengan Koci semoga berjalan lancar. Amin, Ya. bagus. Saya tunggu di sebelah, silakan dilakukan Pak. Anjing bagus, matur suwun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Satyati. Waalaikumsalam Pak Fajar. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak, luar biasa nih Pak. Semangat terus nih Bu, ini Bu Satyati semangatnya luar biasa. Iya Pak. Bu Satyati sudah sudah siap untuk percakapan kucingnya untuk kesempatan kali ini. Insya Allah siap Pak. Anjir. Ada pertanyaan unek-unek mungkin yang kemarin yang mau disampaikan oleh Bu Satyati, tapi nggak jadi ya kemarin karena waktunya sudah sore gitu. Nggih Pak, ini Pak saya tuh kan sudah ngajarnya IPA ya Pak, biologi. Dikasih jam terakhir sehingga anak-anaknya itu kalau diajari itu pada ngantuk Pak, pada kurang konsen lah, pada gimana ya Pak, memang waktunya istirahat jam 2, jam 3 itu kan ya waktu bagus untuk istirahat. Jadinya saya sendiri gimana ya Pak, harus ya agak pusing Pak liatin anak-anak wajahnya ngantuk. Oh gitu. Ya mungkin ini kalau siang hari ya kayaknya hampir semuanya gitu. Kita nggak kadang juga di mapel lain di saya juga kadang seperti itu Ibu. Nah ini melihat kondisi yang seperti itu dari Bu Satyati sendiri sudah pernahkah kenapa sampai terjadi seperti itu? Pernah merenung atau apa? Ya kenapa? Yang jelas ya karena waktunya siang, anak juga sudah capek, letih, apalagi jam pertamanya olahraga, jam awalnya olahraga. Siang kan tinggal energi akhir-akhir Pak, sudah tinggal lekloknya. Terus juga kadang-kadang juga anak habis jam istirahat itu kan pada makan, sudah makan siang, kenyang, jadi ngantuk Pak. Berarti ada beberapa faktor gitu nih kalau Iya, dari tadi yang disampaikan Bu Satyati. Betul Pak. Yang pertama mungkin kecapean. Kecapean. Yang kedua ini ya mungkin hanya budaya ya kayak budaya di kita kayak habis makan ngantuk tidur. Tidur ya. Betul Pak. Baiklah Ibu. Kita lanjut ya untuk kucingnya. Nah, Bu Satyati sendiri pernah mencoba mungkin sesuatu yang baru, mencoba membangkitkan semangat Ibu, karena tadi kan sudah lesu, capek dan seterusnya. Pernah enggak Ibu melakukan? Pernah Pak. Sudah Pak. Di mana Ibu? Boleh Ya, diceritakan? di kelas 12 itu kan pada waktu itu anaknya ngantuk-ngantuk Pak. Kemudian saya kasih ice breaking Pak, ice breaking dengan musik yang agak jedak-jeduk sedikit lah Pak, biar anak bangun. Akhirnya anak-anak semangat Pak. Terus kemudian sekaligus anak tak suruh membuat Pak, menghafal materi itu dengan lagu yang ia sukai dan lagi viral, misalkan lagu yang lagi viral Rungkat Pak. Nah itu saya suruh anak-anak menghafal hormon yang berpengaruh pada pertumbuhan itu dengan lagu itu tadi Rungkat atau apa. Akhirnya anak seneng Pak, jadi jiwanya meronta-ronta, akhirnya nggak ngantuk lagi Pak. Ingin menunjukkan kreasinya, nyanyi-nyanyi padahal sudah jam 2-3, akhirnya semangat belajar lagi Pak. Luar biasa Ibu ini ya. Berarti Ibu sudah Bu Satyati sudah mencoba dengan ice breaking tadi ya Bu. Iya, Pak. Dengan ice breaking ternyata ada dampak yang signifikan Ibu. Tadi dengan musik menggunakan musik hafalan hormon yang agak jeduk-jeduk biar jiwanya meronta-ronta, yang penting jangan bebannya meronta-ronta Ibu. Iya, sama hormon neuronnya hormon yang membangunkan jiwa itu Pak terbentuk. Oh, gitu. Iya. Selain itu mungkin ada yang pernah dicoba lagi? Ada Pak ya, dengan
misalnya pembelajaran berdiferensiasi karena juga menyesuaikan waktu karena siang ya saya cari mana-mana materi yang kiranya bisa divariasi untuk anak itu nggak bosen boring gitu Pak karena sudah siang. Oh jadi berarti boleh dikatakan substitusi materi gitu. Betul, Yang Pak. penting tetap tersampaikan semua di Iya, akhir semester Pak. nanti Betul. itu luar biasa. Itu juga boleh Bu, seperti itu. Iya Pak, siap. Nah melihat tadi ternyata Bu Setiati sudah mencoba speaking dan seterusnya, kira-kira kondisi idealnya yang ada di benak Ibu, kondisi idealnya itu seperti apa? Yang harusnya mestinya yang semua bisa semangat untuk belajar walaupun siang hari Pak atau waktu-waktu istirahat, saya inginnya anak-anak tetap semangat belajar gitu Pak. Kalau di rating dari tadi yang sudah dilakukan Bu Setiati untuk meningkatkan motivasi lagi Ibu dari capek menjadi semangat lagi, itu kalau di rating dari 1 sampai 10 rating berapa? Ya masih kisaran 8 Pak. Sudah bagus itu Bu, tinggal ditingkatkan lagi. Sudah 8 sih, nanti tinggal ditingkatkan lagi Ibu. Iya Pak. Nah untuk rencana Ibu tadi kan sudah melakukan speaking, kemudian menggunakan metode lagu. Itu ada nggak Bu rencana-rencana lain selain tadi yang sudah disebutkan? Ya saya nanti ingin yang jelas supaya anak tetap semangat, tetap antusias belajar tinggi. Saya akan memberikan pembelajaran secara yang berdiferensiasi, kemudian memberikan ice breaking di awal ataupun tengah supaya anak tidak ngantuk, kemudian memberikan istilahnya motivasi ke siswa yang bentuknya yang membahagiakan Pak, misalnya dikasih reward kalau bisa menjawab pertanyaan seperti itu Pak. Oh luar biasa ini rencananya Ibu. Iya Pak. Nah rencana tadi kira-kira akan dilaksanakan kapan? Ya Pak, kebetulan ini menjelang tahun ajaran baru Pak. Insya Allah apa yang saya rencanakan saya akan laksanakan langsung di awal tahun pelajaran Pak. Langsung luar biasa sekali ini, langsung dilaksanakan Ibu. Oke. Untuk pihak-pihak yang mendukung mungkin bisa siapa saja nanti untuk rencana tadi sampai dengan pelaksanaannya Pak? Yang jelas nanti pihak yang mendukung terutama Sarpras Pak. Sarpras untuk menyiapkan kebutuhan kelas yang komplit sehingga kami menggunakan berbagai sarana prasarana untuk yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan itu siap semua. Kemudian wali kelas untuk saya memberikan masukan ke wali kelas untuk bisa memotivasi siswa-siswinya untuk selalu semangat belajar. Juga pada siswanya sendiri saya juga menginginkan untuk selalu antusias belajar itu Pak. Luar biasa Ibu, itu pihak-pihak yang nanti terlibat Ibu dalam penyusunan rencana kemudian pelaksanaannya Ibu. Iya Pak. Oke. Selanjutnya Ibu, tadi pihak-pihak sudah. Kemudian hal-hal lain Ibu, mungkin butuh dukungan yang lain selain tadi yang disebutkan, barangkali ada Ibu? Oh iya Pak, orang tua kan juga ini Pak, biar memberikan juga pendukung kepada siswa terutama dalam hal gizi Pak. Gizi itu. Kalau dari rumah itu sudah dibekali gizi dan doa tentunya Pak. Anak kan akan selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar Pak. Fit Ibu, dari pagi sampai hari ini Ibu, ini SMA Ibu. Iya Pak. Betul sekali Ibu. Dari gizi juga satu hal yang penting. Selanjutnya Ibu, komitmen yang akan Ibu laksanakan terkait dengan perencanaan tadi dan pelaksanaannya seperti apa sebagai komitmen? Ya, komitmen
komitmen saya ya dari diri saya sendiri untuk melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan, sehingga nanti dalam pelaksanaan pembelajaran itu bisa tercipta pembelajaran yang baik, menyenangkan, dan bisa mengantarkan kesuksesan setinggi-tingginya untuk anak didik kita, Pak. Gitu, Pak. Luar biasa ini luar biasa Ibu, luar biasa saya aku ini. Kemudian yang terakhir ini Bu, mungkin pertanyaan yang terakhir dari saya Bu, tindak lanjut ya, tindak lanjut setelah Ibu melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan tadi, itu kira-kira tindak lanjut yang akan Ibu lakukan apa Ibu? Ya, saya akan berusaha untuk bisa memberikan ke teman sebagai budaya positif, Pak, menularkan ke teman-teman barangkali yang sama permasalahannya seperti saya, sehingga apa yang saya rencanakan itu bisa juga diterapkan oleh teman-teman sejawat saya, sehingga sama-sama bisa membentuk siswa yang memiliki antusiasme atau semangat belajar yang tinggi, Pak, seperti itu. Berbagi praktek Berbagi baik praktek, Ibu. iya, Pak. Ya betul, Pak. Oke Bu, ini setelah kita melakukan coaching ini, tadi dengan awal Ibu semua bingung dan seterusnya terkait masalahnya, itu bagaimana Bu perasaannya sekarang? Ya, sekarang saya jadi plong dan senang, Pak. Akhirnya bisa menemukan juga solusi ya, Pak, ya. Ya, ke depannya akan saya laksanakan insya Allah, Pak. Iya, Bu. Alhamdulillah ya Bu. Ternyata Ibu sendiri yang menemukan masalahnya, bukan saya menemukan apa masalahnya dari Ibu, kemudian menemukan solusinya sendiri juga dari Ibu. Betul, Pak. Oke Bu, ada hal lain mungkin yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup Ibu. Cukup. Oke, kalau cukup saya akhiri Ibu untuk Iya. coaching kita hari ini. Ya, mohon maaf barangkali nanti tadi pada saat saya menyampaikan ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan. Saya mohon maaf Ibu sejati. Sama-sama, Jadi Pak. saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fajar. Gimana tadi pelaksanaan coachingnya? Alhamdulillah strong juga. Ya, juga. Iya, Pak. Tidak, Pak. Iya. Sampai kembali ke Monggo. Ini sambil ngobrol-ngobrol ya Pak ya, Pak Fajar ya. Iya, Pak. Tadi yang saya mengamati Bapak ya melakukan coaching dengan Ibu Satriati selaku coachingnya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan boleh ya? Oh, boleh sekali Pak. Boleh. Iya. Baik. Ini pertanyaan pertama ini setelah observasi ya Pak ya. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak dalam potensi tadi? Itu bagaimana performanya? Kalau menurut saya nih Iya, Pak, iya, silakan. saya sudah ada kemajuan Pak. Alhamdulillah. Ya, ada kemajuan dalam praktek coaching ya Bu. Iya. Praktek coachingnya sudah ada perubahan Pak. Iya, luar Nggak biasa. kayak kemarin masih Iya. kayak gini banget. Aktif ya. Jadi, Oke. Jadi sudah ada peningkatan ya Dok. Alhamdulillah. Apresiasi yang luar biasa. Kemudian Pak Fajar, apa sih yang membuat Pak Fajar itu menilai demikian? Tadi sudah ada peningkatan itu. Oke. Di pertanyaan berbobotnya itu Pak. Tadi saya berusaha untuk tetap menjadi pendengar yang aktif bagi coaching. Kemudian saya berusaha untuk mengikuti alur dari jawaban-jawaban dari Oke. coaching itu Pak. Ya luar biasa. Begini Pak Fajar, boleh tidak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Boleh, terima sekali. kasih. Dengan senang hati Pak. Iya. Saya tadi mengamati itu pada saat observasi ya, itu Bapak melakukan proses alur tirta itu sudah sesuai dari atau bahkan lebih dari standar yang kita rujuk. Alhamdulillah. Senang Pak dengarnya. Iya. Bagaimana pendapat Bapak tentang mendengar ini? Wah, senang Pak. Berarti selama latihan ini ada perbaikan. Iya. Baik, senang ya ada
perbaikan, peningkatan. Kemudian Pak Fajar, namun demikian ya Pak Fajar, mohon maaf, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan oleh Pak Fajar. Ya, misalnya tadi saat observasi saya mengamati Bapak melakukan ini, pertanyaannya sudah baik sih, cuma masih kurang nendang istilahnya ya. Yang sebetulnya kalau merujuk ke standar itu seharusnya pertanyaan yang berbobot itu ya. Walaupun tadi sudah berbobot tapi akan lebih berbobot lagi gitu. Bagaimana pendapat Bapak? Betul sih Pak, tadi memang dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot saya berusaha untuk maksimal Bapak, cuma ya kembali lagi karena mungkin kurang berlatih juga Bapak untuk secara spontanitas merangkai kata untuk dijadikan satu pertanyaan yang berbobot Bapak. Iya, terima kasih Pak Fajar. Begini, kira-kira untuk Pak Fajar itu rencana tindak lanjut untuk selanjutnya itu bagaimana? Tindak lanjutnya yang pertama nih Pak, yang pertama skala prioritas itu saya ingin memaksimalkan keterampilan saya di coaching Pak. Iya, pertama tadi di pertanyaan berbobot itu saya disampaikan oleh Pak ini perlu latihannya sering Bapak seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu ingin berbagi baik dengan rekan-rekan, harapannya bisa menularkan lah bareng-bareng kita sama-sama belajar. Ya tentunya kan juga nanti kedepannya untuk siswa kita jatuh dan muaranya ke siswa. Baik Pak Fajar, dari diskusi kita ini ya Pak Fajar ya, apa yang sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Misalnya bisa ceritakan dilanjutkan dengan kapan atau di mana atau mungkin siapa yang bisa bantu, itu bagaimana Pak Fajar? Untuk selanjutnya nih Pak, selanjutnya itu saya akan yang pertama jelas Pak berlatih banyak, mungkin melihat dari tayangan di YouTube, kemudian dari belajar menimba ilmu dari rekan-rekan senior. Baik. Dan kemudian selanjutnya nanti juga akan istilahnya sesuatu yang sudah dipelajari walaupun sedikit, kalau enggak dilaksanakan secara kontinu atau komitmennya itu kendor, yaitu nanti percuma lah Pak. Jadi ini tetap seperti itu. Iya, tadi untuk meningkatkan performa di area ini tadi akan terus berlatih ya. Kira-kira itu bisa lebih rinci lagi kapan Pak? Secepatnya Pak. Oh, secepatnya. Ya 3 hari lah Pak. 3 hari. Mau dilaksanakan di mana? Yang paling dekat itu di lingkungan Pak. Artinya di lingkungan berarti dengan teman sejawat. Oke. Atau masih butuh siapa yang mau dibantu itu atau yang membantu? Oh iya Pak, kalau saya itu tadi butuh bantuan dari teman-teman yang bisa mau berbagi pengalaman, pengalaman mungkin dari tukang juga dari kepala sekolah Pak. Iya betul sekali. Kalau bagaimanapun ya kepala sekolah yang punya polisi. Oke Pak Fajar. Oh ya, ini penilaian ini, hasil pengamatan ini akan saya catat di form supervisi akademik ya. Ini sebagai penutup ya Pak Fajar ya. Saya minta Bapak itu ini bisa apa yang ia dari proses ini, apa sih dari Pak Fajar yang bisa didapat itu? Dari proses ini yang saya dapatkan itu satu berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Yang pertama Pak. Kemudian tetap fokus. Yang kedua, yang terakhir itu merangkai tadi kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Betul sekali. Oke Pak Fajar, ini sudah dari akhir observasinya ya. Semoga kita terus berlanjut ya untuk saling mengobservasi
tidak bertemu di kali ini saja, mungkin Siap. bisa berkomunikasi lagi. Mohon maaf barangkali selama saya mengobservasi Bapak itu kurang pas ya, tapi terima kasih juga untuk Bu Satiati selaku coach ya, dan Bapak Jas selaku coachnya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.